Untuk pembahasan yang lebih mendetail, kita akan lanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya. Sekarang masuk ke penerapan web 3D-nya. Kan di sini kan konsepnya seperti ini ya. Di sini ada world, ada dunia, scene yang mengandung banyak objek itu yang tempat untuk objek-objek itu objek 3D dari Blender atau dari defaultnya. Terus ada juga yang namanya kamera, scene. Bukan scene, kamera. Nah, untuk rendernya kita pakai WebGL renderer yang simple aja, nggak perlu neko-neko. Ya langsung aja ke pembahasan utamanya. Pada video kali ini saya hanya akan melakukan penerapan aja, jadi saya akan langsung menggunakan 3JS-nya. Untuk pembahasan lebih detail dari 3JS, kalian bisa request aja di kolom komentar. Di sini kita buka aja folder server saya. Kalau kalian pakai XM mungkin di Windows itu pakai XM bisa pakai localhost htdoc gitu ya. Buka folder YouTube. Ini saya bikin folder YouTube, folder optional sih nama foldernya. Ini tutorial 3JS. Kita buka aja nih node module isinya tree ya. Karena saya udah install tree pakai npm node package manager gitu ya. Install save tree gitu ya. Mungkin kita bisa lihat di ini dokumentasinya aja. Kita lihat di dokumentasi tree. 3JS ini nih, ayo di installation. Ini kan di dokumentasi, di instalasi gitu ya. Kita bikin ini dulu dah pakai VS Code. Buka dulu, buat file baru. Package JSON-nya di apa ini? Oh, package JSON di close saja. Buka baru namanya index titik HTML boleh, PHP boleh. Terus tanda seru, nggak bisa berarti HTML 5. Membuat parkiran berarti jangan membuat parkiran aja, parkiran 3D. Waduh, si paling 3D ya guys ya. src jangan, berarti script ya, script src nya main.js. di sini di dalam folder app kita bikin dulu foldernya, folder app. Terus ini bikin lagi filenya main.js. Nah, udah jadi. Terus kita lihat dokumentasi lagi di instalasi. Ini kan style body margin 0. Ntar kita bakal lihat nanti aja gunainnya. Kita bakal lihat fungsinya buat apa, ntar bakal ketahuan. Ini type modul, dia nyampe lupa. Tipenya modul ya guys ya. Di sini masukkan type module, terus import semua yang ada di dalam tree gitu ya. Kita import, terus kita lihat di YouTube ya, server YouTube, terus tutorial 3JS. Ini error apa enggak, kita lihat di sini, harusnya error. Nah, ini error karena apa? Karena tree-nya nggak kebaca. Tree di sini nggak kebaca nih guys. Kenapa bisa gitu dan gimana cara ngatasinnya? Sebenarnya di sini juga ada. Makanya ini pentingnya literasi sampai habis itu gitu ya. Kalau ngebaca semuanya pasti ketahuan mana aja errornya. Kenapa bisa error? Terus ini npm install tree seperti yang tadi saya sebutkan. Terus cara ngatasin errornya ini npm pakai Vite ini buat manajemen produk, manajemen source code gitu ya, buat manajemen. Terus buat jalanin Vite-nya, VT-nya. Tapi saya kurang suka sih pakai Vite. Entah kenapa kayak Vite itu kurang begitu ya, kurang begitu serak gitu sama saya. Mungkin yang mau pakai Vite nggak apa-apa pakai aja, tapi saya enggak, karena di sini kan localhost 5173 gitu ya. Sedangkan kalau misalnya nggak pakai Vite, gini juga bisa jalan gitu, gampang lah. Enggak, sama-sama gampang. Mau pakai apa juga gak sama-sama gampang, cuma lebih ke selera masing-masing sih. Kalau saya bukan pakai Vite tapi pakai ini. Kita bikin import map ya guys ya. Script type-nya import map. Nah, dalam import map kita bikin lagi import pakai s imports anjay. Terus dalam import kita masukin tree
sesuai sama ini ya, tree gitu ya, tree ya. Jadi setiap import tree ini bakal nge-mapping gitu, bakal ke mapping ke sini. Titik node module slash terus tree terus build. Sebenarnya di sini sih sebenarnya ada kan tree terus build terus tree module nih, tree module.js build terus tree titik module titik js. Nah udah gini aja, ini harusnya udah nggak error lagi. Coba kita lihat dan voila, nggak error ya. Ini cuma icon doang lah, peringatan kalau iconnya nggak ada, karena saya juga nggak pakai icon, nggak peduli ya, yang penting jadilah. Nah terus di sini kita langsung bikin kelas pertama kita itu adalah kelas dunia ya, dunia 3D anjay. Metaverse boleh, namanya bebas, kayak metaverse anjay, si paling metaverse. Dunia 3D extend ke siapa, extend ke tree terus scene, karena dunia ya scene. Habis itu kita bikin yang namanya fungsi yang otomatis dijalankan setiap kali dunia ini dipanggil, fungsi ini udah otomatis jalan gitu langsung, namanya constructor. Terus kita masuk ke super gunanya buat apa? Super itu buat manggil fungsi ini, bapaknya ini, parent. Ini kan parent ini anaknya. Ini kelas yang kita buat, kelas parent, kelas child. Terus ini kelas bapaknya gitu. Nah, ntar kita manggil tree.scene pakai super. Kan kita nggak bisa ya kayak tree.scene lagi gitu kan, nggak boleh. Harus pakai super buat manggil tree.scene gitu. Nah, di sini kita bikin this titik skybox sama dengan new tree titik cube texture loader, terus this titik skybox sama dengan this titik skybox titik load. Parameternya kita kasih array. Terlalu saya kan punya bikin baru deh di picture ya, di cube map. Ini bebas mau pakai apa aja gini. Ini cube map itu buat background sebenarnya, nanti bakal kelihatan buat background. Ini background lagi. Saya pakai ini aja dah, yang kerenan dikit gitu ya. Dari sini sampai sini kita copy aja. Kita bikin dulu namanya aset. Bikin aset, folder aset. Di dalam folder aset ada aset 3D, ada juga aset image. Salah delete. Nah, ada gambar sama aset 3D ya. Ntar aset 3D ini Blender lah, tapi nanti kita copy ke sini. Udah copy. Terus di sini kita buka lagi. Gini deh. Aset images terus px.png koma ya. Di copy aja 12 karena ini kan skybox ya. Skybox kan itu langit berbentuk box, langit box atau cube atau kotak gitu kan, kotak kubus itu kan bentuknya kotak gitu ya, jadi ada 6 sisi gitu. Nah 6 sisi itu diwakilkan oleh gambar-gambar ini kan x, nx, terus ini py, ny, di sini pz, nz.
Nah, terus di sini titik backgroundnya apa? Backgroundnya skybox. Oke, let's go. Setelah kita membuat dunia, kita membuat matanya gitu ya, membuat penglihatannya. Kelas penglihatan diekstenkan oleh apa? Extendnya ke 3 titik perspektif kamera. Nah, kita baca dokumentasi dulu seperti biasa. Sebenarnya kuncinya itu dokumentasi, guys. Kalau mau belajar library baru, belajar bahasa baru, itu dokumentasinya penting sebenarnya. Kalau kalian mau baca, di sini namanya perspektif kamera. Bener kan ya? Bukan ini. Ada ini aja nih. Kan scene add kamera, ntar bakal dimasukin ke scene kameranya. Icons kamera, 3 perspektif kamera, ini parameternya ada apa aja? POV, aspect, near, far. Ini penjelasannya. Frustum itu apa? Ntar nih saya jelaskan dulu, saya kasih tahu. Frustum itu kamera ini nih. Frustum itu bentuknya sebenarnya, bentuknya frustum, bentuk geometrinya frustum. Nah, kameranya kayak gini, Blender gitu ya ntar. Ini kan 3D ya, 3D. Ntar website juga ntar kayak gini, dia konsepnya sama kayak gini, kayak Blender. Ada kameranya, ada dunianya gitu ya, ada matanya, sama ada dunia 3D gitu ya. Don't save. Ini vertical field of view, aspek ratio, near plane sama jarak pandang. Kita buat aja langsung di sini. Fungsi yang otomatis dijalankan. Terus konstruktor, terus super seperti biasa. Tapi sebelum itu kita lihat dulu di sini ada ini, ada parameternya, ada parameter wajib. POV, aspek, near, far. Aspek, near, far. Di sini super juga sama, super, aspek, near, far. Terus this titik position titik, position titik, terus posisi Y nya tingginya 3 aja, tingginya 3. Terus setelah buat penglihatan dan dunianya, sebenarnya kita bisa langsung buat core-nya, buat kelas intinya yang menggabungkan antara dunia dan penglihatan gitu ya. Ini bikin main kelas inti, kelas core, export extend dengan 3 titik WebGL renderer. Seperti biasa lagi membuat fungsi yang otomatis dijalankan. Terus konstruktor, habis itu super. Di super ini ada di super ini ada WebGL renderer. Terus di sini namanya kita buat, kan kita kan buat mau ini ya, menggabungkan dunia dengan penglihatan ya. Maka di sini kita panggil dunia dan penglihatannya this dunia. Boleh namanya bebas, mau nama dunia atau metaverse bebas, new, atau pakai bahasa Inggris world gitu, bebas, new, dunia 3D. This titik mata sama dengan new.
penglihatan. Nah, penglihatan ini ada ininya ya, ada parameter bawaan. Buat main aman kita pakai parameter bawaan aja, tapi kalau kalian udah jago gitu ntar gitu ya, udah paham, bisa ngatur-ngatur sendiri kayak parameternya mau digimanain, bebas, terserah kalian. Nah, di sini di 500 range penglihatannya jangan jauh-jauh lah, kita nggak bikin dunia buat game, buat sebenarnya cuma buat parkiran doang, jadi jangkauannya 500 saja. Terus this keyboard sama dengan array, kita bikin array, nanti bakal kalian tahu sendiri gimana konsep keyboardnya gimana. Nanti ini keyboard itu fungsinya buat kalau diklik bakal masuk ke sini keyboard. Terus this titik lantai sama dengan this titik mata kepenglihatannya titik position titik Y. Jadi tinggi dari posisi matanya itu berapa, biar kita tahu di lantai berapa si user ini bakal ada di lantai berapa. Ini kan atribut ya, jeleknya JavaScript gitu, atributnya di dalam konstruktor gitu ya, nggak kayak Java atau PHP gitu, atributnya di luar konstruktor. Apa bisa atributnya di luar? Nggak tahu sih, setahu saya error, tapi kalau ada yang tahu mungkin boleh di komen aja. Terus di sini setelah atribut kita buat latar, membuat latar atau create latar boleh, bebas. This titik latar sama dengan dokumen titik create elemen, nama elemennya apa, elemen div. Latar ini untuk apa gunanya? Latar gunanya untuk gimana ya, mencangkup semuanya gitu ya. Jadi semua yang ada di render ini bakal masuk ke latar. Nah, latar ini bakal masuk ke body. Ntar kita lihat, ini kan latar ya, jadi yang kita render itu kita add, kita masukkan ke latar gitu ya, yang di kayak objek 3D nya, objek blendernya kita masukin ke latar dunia gitu, dunianya, latarnya, intinya latar yang ada di websitenya gitu, tapi latar berbentuk div. Boleh sih pakai division atau pakai main atau bebas. Terus kita styling latar, positionnya absolute aja, titik koma, copy position, terus topnya 0 pixel, widthnya kita masukin px, berarti inner width ditambah px, ini px, inner height ditambah px, ini height. Oke, height, let's go. Setelah itu oh ya, ini inner width. Ini width itu maksudnya width dari lebar dari yang di rendernya antara sama mata. Width inner height. Nah, di sini kita buat namanya merender. Habis membuat latar kita merender. Di set size inner. Ini kelihatan sebenarnya di sini. Coba kita ulangi lagi. Di sini kelihatan no width. Di dalam parameter set size ada width sama height-nya. Inner width dengan inner height. Setelah itu this titik pakai this kah, latar titik pencil, kita masukin wordnya ya, this titik dome-nya, dome elemen dari semuanya kita masukin ke dalam latar ya guys ya.
Nah, DOM elemen. Setelah masukin DOM elemen ke dalam latar, kita masukin latar ke dalam body. Ke dalam body sini gini ya, dalam body. Kita masukin di sini ntar. Ini dokumen titik body titik append child di titik latar. Nah, di sini di titik draw kita gambar. Apa ini? Draw. Kok bisa tiba-tiba berubah ya? Kita bikin method draw-nya dulu. Method draw. Di dalam method draw ada apa? Di dalam method draw itu ada di titik render. Di dalam render ada scene-nya sama kameranya. Scene-nya itu world ya. This titik world. Bukan, dunia. Udah nggak pakai bahasa Inggris lagi, pakai world. Terus this titik mata. Kita gabungin antara mata sama dunianya. Terus di sini this titik enggak deh. Di sini ada namanya request animation frame. Kita panggil lagi fungsinya recursive jadinya this draw titik bin terus this. Ini udah harusnya udah bisa. Kita panggil aja, kita bikin namanya let atau cons boleh. Pakai let aja kali. Let trans sama dengan new core ya, core sama kayak nama ini core. Oke, let's go. Kita coba di sini, kita refresh. Apa ini? Not function. Oh, DOM element bukan fungsi. DOM element ini dia atribut, bukan fungsi, bukan metode. Oh iya, ini nggak pakai s, asetnya nggak pakai s. Diganti namanya aja atau diganti ininya boleh. Tapi kayak saya mending ganti nama aja nggak sih, aset ts gitu ya. Karena asetnya nggak cuma satu. Langsung kelihatan di sini, langsung keluar hasilnya. Di refresh. Di sini kan ada jeda ya, ada putih-putih nggak jelas ini nih. Nah, di situ bakal kelihatan apa fungsi dari body itu yang di dokumentasi 3JS. Kita style dulu, style body, terus marginnya 0 aja. Jadi ntar bakal hilang, ntar pojok-pojok putih ini nggak jelas. Nah, hilang kan? Nah, terus di main.js kita tambahkan aksi di sini. Aksi ini kan nggak kelihatan 3D-nya ya. Kita tambahkan aksi buat memutar gitu ya. Action. Apa ini? Selalu gini mulu, nggak tahu kenapa. Pakai this ya, this action di dalam core, dalam core. Kita bikin method action. If jika di titik keyboardnya A sama D ya, kanan kiri. Kontrolnya nggak usah ribet-ribet banget. Ini bukan bikin game, jadi kontrolnya yang simpel-simpel aja kita bikin sendiri. This titik A titik gini mulu, nggak tahu kenapa. Bukan tapi mata titik putar berapa banyak mutarnya, 0,02 boleh. Coba ini di copy aja. Selain keyboard A ada juga keyboard D, else keyboard D.
ini minus. Terus ini kan dunia, ini penglihatan. Nah, di penglihatannya kan dari mata gitu ya, matanya harus kasih metode untuk memutar matanya. Metode putar ditambah, berarti kan ada parameternya ya, parameter berapa banyak diputarnya gitu. Parameternya cor y, koordinat y, this titik position titik y tambah sama dengan cor y. Nice. Di sini kita bikin fungsi juga, window, fungsi event listener sebenarnya namanya, window on key down, di saat keyboardnya ditekan gitu ya, di saat keyboard ditekan jalankan fungsi ini, namanya hapus aja, parameternya hilangkan jadi event. Terus run titik keyboard dengan event titik key sama dengan true. Ini gampang jadinya, lebih simpel menurut saya, gini jadi lebih simpel. Terus kita lihat di sini udah harusnya ada bisa. Kita refresh saja. Tadi apa, ASD ya? Oh belum, apa ada yang error? Nggak ada yang error, aman. Apa karena emang belum aja sih. On key downnya run keyboard event key. Action this keyboard mata putar 0,02. Ini bener kan, mata mana mata penglihatan, metode putar. Oh position, pantesan harusnya bukan position, ini harusnya rotasi rotation kan. Nah ya rotation, tapi ini pas dilepas tombol tetap ke render ya. Nah tetap render meskipun tombolnya dilepas. Ini sebabnya kita bikin yang namanya window on key up. Di saat tombol keyboardnya dilepas, ini bakal memasukkan fungsi ini, bakal menjalankan fungsi ini. Event berarti di sini di false-in gitu ya, false. Nah kita lihat ini meskipun katanya skybox gitu ya, kotak 6 sisi gitu ya, tapi kelihatan kayak 3 3D ya, kayak lingkaran gitu, keren juga sih. Cukup segitu aja untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan masukkan objek 3D dari Blender ke dalam website. Terima kasih untuk yang udah mau nonton. Sekian.